Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, teachers. We are Group 6, and today we will present about collaborative project for stock of name using FIFO and moving average method with spreadsheet at Money Store. Before we start, let us introduce ourselves. My name is Azelia Zara Aina, number 27, and these are my friends. My name is Anika Asita Putri, number 6. My name is Anika Kansa, number 17. My name is Asma Masaro, number 19. Okay, let's move to the first material, which will be explained by me. The background why we created this report is 1. To understand the process of managing merchandise inventory in a business. Jadi, persediaan barang dagang itu perlu dicatat dan perlu dihitung karena itu akan mempengaruhi laba atau rugi yang diperoleh oleh toko. 2. Implementing inventory valuation method in real practice. Dalam observasi kali ini, kami menggunakan dua metode yaitu metode FIFO dan juga moving average. 3. Increase knowledge and understanding of stock of name procedure. Dalam observasi kali ini, kami menghitung persediaan barang dagang secara nyata dan membandingkan data yang telah kami catat dengan keadaan aslinya. Oke, next. Store profile. Toko Mbak Anis berada di Jalan Teluk Gerajakan, Gang Masjid, RW 5, RW 14. Merupakan usaha perdagangan yang berupa toko kelontong yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil observasi yang kami laksanakan pada tanggal 27 September hingga 31 Oktober 2025, kami mendapatkan data bahwa toko Mbak Anis ini tidak memiliki kebijakan akuntansi khusus, melainkan persediaan barang dagang hanya dicatat melalui buku. Okay, next material will be explained by Alia. Okay. Now I will explain about understanding merchandise inventory and the calculation of merchandise inventory use. First in, first out method and moving average method. Jadi persediaan barang dagang merupakan seluruh stok barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual kembali tanpa proses lebih lanjut. Nah, dalam perhitungan persediaan barang dagang ini menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode first in first out atau FIFO, yaitu metode yang mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Yang kedua, metode moving average, yaitu metode yang menilai persediaan barang dagang dengan cara menghitung rata-rata tertimbang setiap kali terjadi pembelian baru. Harga rata-rata tersebut digunakan untuk penilaian persediaan berikutnya. Next. Selanjutnya, bukti transaksi. Kami memiliki dua contoh bukti transaksi, yaitu yang pertama bukti transaksi penjualan tunai. Bukti transaksi ini diterbitkan oleh toko Mbak Anis. Lalu pada bukti transaksi terdapat nomor dokumen yaitu KN01 dan tanggal transaksi 2 Oktober 2025. Lalu ada perincian barang, jadi toko Mbak Anis telah menjual secara tunai sebanyak 43 pieces mie sukses varian Aceh dengan harga satuan 4.500 dan dengan jumlah Rp193.500. Bukti transaksi yang kedua adalah pembelian kredit. Bukti transaksi ini diterbitkan oleh PT Indomarko Adiprima yang ditujukan kepada toko Mbak Anis. Lalu terdapat nomor dokumen yaitu F001 dan tanggal transaksi 3 Oktober 2025. Lalu ada perincian barang. Jadi toko Mbak Anis telah melakukan pembelian secara kredit sebanyak 24 pieces mie sukses varian Aceh dengan harga satuan Rp3.667 dan dengan total Rp88.800. Saatnya jam 8 dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Di sini sudah terdapat tabel yang kami gunakan untuk mencatat nilai persediaan. Baik, langsung saja kita lihat transaksi yang terjadi. Pada tanggal 1 Oktober terdapat persediaan awal sebanyak 48 unit dengan harga satuan Rp3.667 dan total nilai persediaannya adalah Rp176.016. Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober terdapat sales. Karena terdapat penjualan, maka kita mencatat pada kolom out atau sales. Dan karena terjadi penjualan juga, maka secara otomatis barang persediaan kita akan berkurang. Di mana barang persediaan awal kita adalah 48 unit dan kita menjual sebanyak 43 unit. Maka sisa unit yang tersisa adalah 5 unit dengan harga satuan Rp3.667 dan total nilai persediaannya adalah Rp18.335. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober terdapat purchase.
atau pembelian sebanyak 24 unit dengan harga satuan Rp3.667 dan total pembeliannya sebesar Rp88.008. Pada metode first in first out, persediaan lama dan juga persediaan baru itu tidak dapat digabungkan atau dicatat secara terpisah. Jadi pada kolom balance kita mencatat 5 unit sebagai unit lama dan 24 unit sebagai unit baru. Lalu kita jumlahkan dan ketemu hasil nilai persediaan per 3 Oktober adalah Rp106.343. Next. Okay, next I will explain the inventory calculation result using moving average method. Baik, pada metode moving average, format tabel dan juga transaksi yang digunakan masih sama seperti pada metode FIFO. Hanya saja di sini yang membedakan adalah cara menghitung nilai persediaannya. Dapat kita lihat pada tanggal 3 Oktober itu terdapat purchase atau pembelian sebanyak 24 unit dengan harga satuan Rp3.667 dan total pembelian sebesar Rp88.008. Nah, pada metode moving average, persediaan lama dan juga persediaan baru itu langsung digabung. Jadi pada kolom balance kita langsung menulis 29 unit dengan harga satuan Rp3.667 dan nilai persediaan per 3 Oktober adalah Rp109.343. Alright, after we calculate the inventory using first in first out or FIFO method and moving average method, now we're gonna comparison of ending inventory values. Baik, dapat kita lihat pada hasil akhir pada metode FIFO dan juga moving average itu menghasilkan hasil akhir yang sama. Seperti contohnya pada nama barang Indomie varian Aceh, pada metode FIFO itu menghasilkan hasil akhir Rp38.250 dan juga pada metode moving average itu juga menghasilkan hasil akhir Rp38.250. Nah, setelah kami amati, ternyata kesamaan ini terjadi karena harga pembelian selama bulan Oktober itu relatif stabil, jadi tidak ada kenaikan maupun penurunan, sehingga kedua metode tersebut menghasilkan hasil akhir yang sama. Alright, that is material for me. Next material will be explained by Arika. Next, I will explain the conclusion of our inventory observation project at Aniston. Yang pertama, kami belajar menghimpun data persediaan dan menghitung nilai stok secara otomatis menggunakan rumus dasar di spreadsheet. Yang kedua, hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai persediaan tidak berubah. Hal ini dikarenakan karena harga barang tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, saat melaksanakan proyek, kami menjaga kejujuran dalam pencatatan, kejujuran dalam pencatatan. Kemudian yang keempat, setiap anggota memiliki perannya masing-masing dan saling diskusi agar hasil proyek lebih maksimal. Yang kelima, kami menyadari bahwa tubuh yang bugar dapat membantu pekerja UMKM untuk lebih fokus dan produktif. Next I will present about the solution for students, school, and staff. For student, yang pertama, saat melakukan observasi kita harus lebih teliti agar tidak terjadi selisih data persediaan. Yang kedua, kita harus mempersiapkan daftar pertanyaan dan rencana kerja sebelum observasi. Kemudian untuk sekolah diharapkan untuk terus mendukung pembelajaran berbasis proyek atau PJBL untuk
untuk memperkuat pengalaman praktik akuntansi. Kemudian bagi toko. Yang pertama, menjaga konsistensi pencatatan kesediaan untuk memudahkan pengawasan stok. Yang kedua, mulai menggunakan spreadsheet atau Excel untuk pencatatan yang lebih akurat. Yang ketiga, memberikan transaksi harian kepada yang lebih detail kepada siswa untuk mendukung observasi siswa. Oke, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab bagi Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya. Oke. Terkait dengan bukti transaksi tadi ya, kalian menjelaskan kalau itu adalah contoh bukti transaksi penjualan maupun pembelian. Cuma kalian tidak menjelaskan itu bukti transaksinya secara tunai ataupun secara kredit, dan bagaimana kita bisa mengetahui oh bukti transaksi ini tunai loh. Ciri-cirinya di mana? Oh ada ininya. Oh yang satunya kredit loh. Oh ciri-cirinya bagaimana? Nah, coba jelaskan. Jadi untuk mengetahui transaksi ini tunai atau kredit, yaitu pada penjualan tunai. Pada penjualan tunai itu di pojok kanan atas itu terdapat keterangan nota kontan. yang langsung dibayar saat itu juga pada saat transaksi terjadi. Lalu untuk pembelian kredit itu terdapat keterangan invoice yang menunjukkan bahwa ini adalah pembelian kredit. Oke, berarti warungnya belinya secara kredit ya? Oke, sudah. Closing. That's all from our presentation from me, From us. Thank you for attention and sorry if there are any mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.